kasih yang sejati, kasih yang sinari hatiku, hidupku. Alun nada Natal tahun ini, ingatkan aku kasih yang abadi, kasih sederhana yang selalu memberi. Ku mau mengasihi Tuhan Allah segenap hati, jiwa, akal, budi. Ku mau mengasihi sesamaku seperti aku mengasihi diriku. Ku mau taat kepada firman-Mu. Indah arti salib. Shalom Gilgal yang mengikuti secara online. Berapa banyak yang mengalami kebaikan Tuhan sepanjang tahun ini. Boleh lambaikan tanganmu. Haleluya. Hari ini mari bawa rasa syukurmu kepada Tuhan, sebab Dia baik. Amin. Jangan pernah mengandalkan kekuatanmu, andalkan Tuhan di dalam hidupmu, karena Dia penciptamu, Dia tahu segalanya. Yang wanita saja katakan, setiap badai bersama-sama. Setiap badai dan duka akan membawa kita semakin mengenal Dia, mengerti kasih-Nya. Percayalah, Dia selalu beserta. Mari bawa syukurmu dan katakan sekali lagi, jangan pernah mengandalkan kekuatanmu. Mari andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan di dalam hidupmu, karena Dia pencipta, Dia yang tahu segalanya, yang tahu segalanya. Ladies, ganti yang pria. Jangan pernah meragukan kasih-Nya. Setiap badai dan duka akan membawa kita
percayalah, Dia selalu beserta. Lewati setiap persoalan, bawa kami lebih dekat lagi denganmu Tuhan. Setiap badai dan duka akan membawa kita semakin mengenal Dia, mengerti kasih-Nya. Dengan imanmu katakan, percayalah, Dia selalu beserta. Yes, Immanuel, Dia selalu beserta dengan kita. Amin. Boleh kasih tepuk tangan buat kasih setia Tuhan di hidup kita. Yeah. Come on, clap your hands like this. Oh, oh, oh. Yeah. Come on. Yeah. We come to bless your name. Oh. Come on. Come bless the Lord, come bless the Lord. Draw near to worship Christ the Lord and bless His name, His holy name, declaring He is good. Come bless the Lord, Come bless the Lord, come bless the Lord. come on. Here to Worship Christ the Lord and bless His name, His holy name, declaring He is good. Oh, that man would praise Him. Oh, that man would praise Him. Come on. Rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice. Hey. Come bless the Lord, come bless the Lord, come bless the Lord. Draw near to worship God and bless His name, His holy name, declaring He is good. Oh, that men would praise Him. Yeah, men, women would praise Him. Come on, give God. Rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice in the Lord always.
Yes, kami bersyukur Tuhan dan bersuka cita karena setiap detik, menit, bahkan jam yang kami lalui sampai hari ini, bahkan hari berganti sampai ke penghujung tahun ini, penyertaan-Mu sempurna, kebaikan-Mu nyata. Terima kasih Tuhan. Detik ke menit dan jam hidupku, hari ke minggu, tahun berlalu, lewati tawa dan air mata. Kasih setiamu selalu sertaku. Kemurahan-Mu, katakan lebih dari hidup, lebih dari hidup. Sebab itu ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu di dalam hidupku tak terhitung, tak terbalas olehku. Oh Tuhan, kemurahan-Mu lebih dari hidup, sebab itu kami puji, kami sembah Tuhan-Ku. Yes. Kebaikan-Mu di dalam hidupku tak terhitung, tak terbalas olehku. Oh Tuhan, katakan tak terhitung, tak terhitung, tak terima kasih Tuhan olehku. Oh Tuhan. Boleh yang di rumah berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Doa kami Tuhan, biarlah Engkau senantiasa menyertai kami, berjalan bersama kami. Kami tidak takut akan hari esok, karena Engkau beserta kami. Terima kasih Tuhan. Mari nyatakan sama-sama, bila Engkau tak besertaku, bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Kami perlu Kau Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam
berjalanlah denganku. Ini doa kami Tuhan, sertai kami anak-anak-Mu Tuhan di tahun-tahun mendatang. Terima kasih, Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang Immanuel. Sama-sama katakan, amin. Boleh kita kasih tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa? Saudara, jika hari ini Tuhan sangat baik sama kita sepanjang tahun ini, Tuhan selalu menyertai kita, karena Tuhan gak pernah meninggalkan kita dan Tuhan selalu baik sama kita. Boleh kita kasih sorak-sorai buat Tuhan yang luar biasa. Dan sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita bisa memperhatikan beberapa pengumuman. Yang pertama, Morning with Jesus yang akan diadakan kembali secara onsite. Yang pertama di tahun 2024 akan diadakan hari Sabtu tanggal 6 Januari pukul 9 pagi. Kita bisa mengajak family cell kita, keluarga kita untuk sama-sama berdoa di Morning with Jesus. Karena kita hanya sekuat kehidupan doa kita. Dan berikutnya ibadah onsite di tahun 2024 untuk kebaktian Youth dan Uni akan kembali diadakan pada hari Sabtu tanggal 6 Januari. Nah, untuk Youth di hari Sabtu pukul 4 sore dan kebaktian Uni hari Sabtu pukul 6 sore di tanggal 6 Januari. Dan untuk kebaktian umum, Kids dan juga Teens akan diadakan kembali secara onsite pada hari Minggu tanggal 7 Januari dengan 5 kali kebaktian. Pukul 9 pagi, pukul 11, 13.00, 15.00, dan juga 17.00 kita bisa mengikuti sama-sama. Dan saya mau menyambut jika saudara ada yang baru pertama kali ikut dalam kebaktian GB Gilgal, welcome to GB Gilgal. Dan saya mau mengajak jika saudara ingin mengenal lebih lanjut tentang gereja GB Gilgal, nanti minggu depan saat datang secara onsite bisa mengunjungi Welcome Lounge di lantai 4 di mana tim kami dan pastoral akan datang untuk melayani saudara. Dan jika saudara sudah ikut beberapa kali, saya juga akan mengajak saudara untuk tergabung dalam Family Cell, di mana Family Cell adalah sebuah keluarga rohani di mana kita bisa digembalakan dan juga dimuridkan. Nah, jika saudara berdomisili di Jakarta dan sekitarnya, dan rindu untuk tergabung dalam Family Cell, saudara bisa mengisi link yang ada di layar dan nanti saudara akan diarahkan kepada Family Cell yang sesuai, yang tepat dengan saudara. Dan jika saudara ini punya pertanyaan lebih lanjut, bisa menghubungi nomor yang ada di layar. Dan kita siap untuk mendengar firman Tuhan. Yang berbicara pada hari ini adalah grup Head Teaching dan Small Group. Mari kita berikan sambutan untuk Coach Haryanto Kandani. Terima kasih. Mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa dimanapun Anda berada beribadah secara online pada kesempatan ini. Berapa banyak dari Bapak Ibu, Saudara dimanapun Anda berada siap diberkati dengan pemberitaan firman Tuhan? Bisa lambaikan tangan walaupun saya tidak melihat Anda. Saya percaya Anda antusias mengikuti ibadah pada kesempatan ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu sepanjang tahun ini. Kami rindu terus dipersiapkan, dipimpin, dituntun oleh firman-Mu masuk tahun yang baru Tuhan. Kami naikkan syukur kami, puji-pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami buka hati kami, biar kebenaran firman-Mu memperlengkapi hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap diberkati katakan sama-sama, amin, amin. Saudara, senang sekali bisa melayani Anda semuanya di akhir tahun ini. Tanpa terasa waktu berlalu dengan cepat. Kita bisa ada di penghujung tahun 2023. Dan saya percaya ada banyak yang kita lalui. Ada suka dan duka, ada kisah sedih, kisah senang, ada dalam berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan, ataupun ada yang melalui pergumulan dan penderitaan. Tapi kita tentu bisa katakan selalu bahwa Tuhan Yesus Tuhan yang baik. Amin saudara. Saudara, hari ini saya akan sharing mengenai the power of a seed. Artinya kekuatan sebuah benih. Saudara, kita hidup di dunia dengan berbagai hukum yang berlaku. Ada namanya hukum gravitasi, ada hukum fisika, ada hukum matematika, ada hukum rohani, dan hukum lainnya saudara. Artinya apakah kita suka atau tidak, mengerti atau tidak, setuju atau tidak, hukum-hukum itu tetap akan berlaku. Jadi kita bisa menggunakan hukum-hukum atau prinsip ini untuk mendatangkan benefit bagi kita, atau bisa saja justru karena kita tidak mengerti mendatangkan kerugian dalam hidup saya dan saudara. Nah, hari ini ada satu hukum atau prinsip yang saudara tentu sudah ketahui,
yaitu hukum mengenai menabur dan menuai. Katakan sama-sama, menabur dan menuai. Ini hukum yang sudah sangat tua, bahkan tercatat di kitab awal, Kejadian. Kita lihat sama-sama Kejadian pasal yang ke-8 ayat yang ke-22. Saya bacakan buat saudara. Selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Saudara bisa aminkan ayat ini? Ya, selama bumi masih ada, sudah pasti ada musim hujan, musim kemarau, ada siang dan malam. Saudara, kalau sedang mengikuti saat ini mungkin di pagi hari atau di siang hari, dimanapun Anda berada, kita percaya ada malam. Atau kalau saudara mengikuti ibadah online ini di malam hari, kita percaya besok bangun ada pagi. Itu sudah pasti. Di belahan dunia yang lain saat ini sedang terjadi namanya musim winter. Ya, sebagian lagi di belahan yang lain summer, misalnya di Australia. Atau di Indonesia sedang mulai memasuki musim hujan. Itu sesuatu yang pasti. Nah, berarti musim menabur dan menuai itu juga sesuatu yang pasti dan kita harus percayai. Kita perlu tahu bahwa kekristenan bukanlah seperti sebuah pertunjukan sulap. Tuhan kita Tuhan yang supranatural. Tapi seringkali dia bekerja dengan cara yang sangat alamiah, sangat natural. Amin saudara. Nah, dari sinilah sebagai orang Kristen kita harus berhikmat menggunakan fakta-fakta yang ada. Sekali lagi, apakah saudara suka atau tidak? Mengerti atau tidak? Hukum ini sudah berlaku atas hidup saya dan saudara. Nah, oleh karena itu kita perlu mengerti prinsip-prinsipnya agar hal ini bisa memberdayakan, mendatangkan keberhasilan, kesuksesan, kemajuan dalam setiap aspek hidup kita dengan hukum tabur tuai ini. Dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam studimu, di dalam mungkin bisnismu, dalam hubungan, dan aspek lainnya. Saudara berbicara mengenai menabur dan menuai, pasti selalu berhubungan dengan namanya benih. Mari kita katakan sama-sama, benih, ya, seed, ya, ada benih. Benih itu bisa berupa waktu yang kita miliki, benih waktu, bisa berupa visi. Ada benih visi yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Potensi, bisa berupa juga tenaga, kreativitas, benih ide yang kita punya dalam hidup. Bisa berupa benih doa, benih firman. Atau juga mungkin kita bisa ibaratkan benih itu sebagai kebiasaan-kebiasaan atau pilihan hidup yang kita jalankan. Saudara, kehidupan yang saya dan saudara jalani saat ini sangat dipengaruhi dari benih apa yang sudah kita tabur sepanjang tahun-tahun hidup kita di waktu lalu. Saudara, dengan kata lain, hidup kita masa kini adalah hasil dari benih yang kita tabur. Hidup hari ini adalah tuaian dari taburan kita kemarin. Pas kita ada di akhir tahun. Kalau saudara berkata, saya pengen punya masa depan yang lebih baik. Saya pengen menciptakan masa depan yang lebih indah. Rumah tangga yang lebih harmonis, keuangan yang mengalami terobosan, bisnis yang semakin maju, pelayanan yang semakin berdampak. Saudara, ini waktunya kita menyadari benih-benih apa yang kita harus mulai tabur dari sekarang. Supaya hidup kita gak begini-begini saja. Beberapa di antara saudara mungkin mengakhiri tahun ini dengan rasa, aduh capek hidup seperti ini. Aduh menderita hidup gali lubang tutup lubang. Aduh kenapa kesehatan saya tidak sefit yang lalu lagi. Kenapa rumah tangga saya bermasalah seperti ini? Saudara, ayo kita mulai perhatikan benih kita saat ini. Benih itu kita harus ubah seringkali. Benih itu kita harus mungkin mulai tabur sesuatu. Benih itu bisa berupa sesuatu yang mungkin kita ganti dengan benih yang lebih baik untuk masa depan yang lebih baik. Saudara siap belajar prinsip-prinsip ini? Katakan amin. Saudara, saya kasih contoh. Kehidupan seorang manusia itu adalah hasil dari benih pria sehingga kita bisa ada kehidupan. Kalau kita lihat ada orang berhasil sukses, mungkin kita cek, oh ternyata ada benih kerja keras yang sudah dia lakukan bertahun-tahun. Bahkan gereja ini, jemaat Tuhan yang ada di Gilgal, hasil dari benih iman, benih visi, benih pelayanan. Dari hamba-hambanya, pemimpin-pemimpin sebelumnya yang Tuhan sudah taruh terlebih dahulu.
Berapa banyak saudara diberkati ada di menjadi jemaat GBI Gilgal. Amin. Tidak tiba-tiba gereja GBI Gilgal bisa ada saat ini. Tapi ada benih-benih yang sudah ditabur sebelumnya. Hari ini kita akan belajar beberapa prinsip tentang benih. Dan bagaimana kita bisa aplikasikan dalam hidup kita. Saudara, kita perlu tahu bahwa seseorang harus terlebih dahulu menabur benih sebelum menuai hasil. Yohanes 12 ayat 24 berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Jadi kita lihat di sini, benih itu harus ditabur terlebih dahulu, baru bisa memberikan hasil. Seorang petani sebelum mendapatkan tuaian, dia tahu sekali bahwa dia harus memberi benih pada bumi. Ditanam dalam sebuah tanah, bahkan tanah yang subur pun mempengaruhi sebuah pertumbuhan benih. Jadi taburan selalu mendahului tuaian. Kalau kita ingin orang lain berbuat baik pada kita, ayo berikan dulu perbuatan baik kita kepada orang lain. Kita mau orang tersenyum sama kita, mulai dulu tersenyum. Saudara, kita pengen hidup diberkati, ayo mulai menabur berkat bagi orang lain. Apa yang kita ingin petik ke depan, hasilnya mulai tabur dari sekarang. Dalam hal apa? Mungkin keberhasilan hidup, rumah tangga, pelayanan, kesehatan, bisnis, dalam pendidikan, mungkin anak-anak sekolah atau kuliah, saudara. Karena benih yang kita tabur menentukan hasilnya. Tuaian apa yang akan kita dapatkan. Nah, oleh karena itu prinsip berikutnya, benih yang ditabur menentukan hasil tuaian apa yang kita dapatkan nantinya, kualitasnya. Jadi kalau tadi tuaian itu didahului oleh taburan, nah sekarang benih yang ditabur menentukan hasil. Kita lihat Galatia 6 ayat 8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Kualitas tuaian yang seseorang peroleh sangat ditentukan dari kualitas benih yang kita tabur. Kalau kita menabur hal-hal buruk, jangan heran kalau kita nanti mendapatkan tuaian-tuaian yang tidak berkualitas atau buruk. Atau kita tidak harapkan sebenarnya. Saudara, Amsal 22 ayat 8 sampai 9 dengan jelas mengatakan, orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana. Dan tongkat amarahnya akan habis binasa. Orang yang baik hati akan diberkati karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Saudara, kalau kita ingin menuai hasil atau hal-hal yang baik bahkan terbaik dalam hidup kita, mulailah tabur benih-benih terbaik. Saya kasih contoh. Kita pengen punya tuaian rumah tangga yang harmonis. Apa yang perlu kita tabur? Seringkali kita perlu tabur benih komunikasi yang baik sama istri, sama suami. Kita mungkin benih perhatian, benih kasih sayang, benih support. Itu hal-hal yang kalau kita lakukan seringkali mendatangkan keharmonisan dalam rumah tangga. Bahkan kita juga perlu menabur benih-benih pengetahuan bagaimana membangun rumah tangga. Makanya di GBI Gilgal kita memfasilitasi dengan Precious Love. Ada GWF, Gilgal Women Fellowship. Ada apa lagi? Men's Camp. Ada kelas-kelas parenting. Itu bisa berupa benih-benih pengajaran yang membantu kita membangun rumah tangga. Bahkan yang belum menikah, kita bisa mulai menabur benih pengetahuan, edukasi tentang bimbingan pranikah. Orang-orang yang mau menikah di Gilgal, kita perlengkapi dengan benih-benih pengajaran, bimbingan supaya bisa punya pernikahan yang baik. Saudara, apa yang kita mau lihat dalam keuangan? Saudara, ada orang-orang yang pengen melihat terobosan dalam keuangannya. Mungkin kita perlu menabur benih kerja keras. Kita perlu menabur juga benih pemahaman dan pengetahuan cara investasi. Bagaimana kita bisa lihat keuangan kita berkembang kalau kita sendiri malas, kalau kita sendiri utang sana utang sini, gak bisa kendalikan diri. Pinjaman online, judi, yang ada kita tabur benih perjudian. Atau investasi bodong.
Tapi kalau kita punya benih-benih yang mendukung, kita bisa melihat keuangan kita makin maju, saudara. Ada investasi yang kita lakukan dengan benar, pengelolaan uang dengan bijak. Atau mungkin kita mau lihat pelayanan kita berkembang, baik di gereja, di family cell. Ayo kita tabur benih-benih pelayanan, sebuah dedikasi, sebuah pengorbanan waktu. Itu benih yang bisa membawa pelayanan kita bertumbuh. Sudah lama saya memimpin family cell dulunya. Saya menabur benih waktu, perhatian, doa, kunjungan. Itu yang membuat sel yang saya pimpin bisa bertumbuh, bisa bermultiplikasi, bahkan terjadi banyak duplikasi. Sehingga bahkan saya bertumbuh bukan cuma sebagai pemimpin sel, tapi kita sekarang menjadi head of small group. Itu tidak terjadi dalam hitungan bulan, tahun, tapi sebuah belasan tahun proses menabur benih. Kami lihat bagaimana begitu banyak orang-orang yang digembalakan dalam family cell. Ya, semangat buat family cell leader. Dan Anda sebagai FCM, ayo kita juga bisa menabur benih supaya kita dipersiapkan jadi pemimpin-pemimpin berikutnya. Apalagi yang kita harapkan? Mungkin benih keberhasilan, kesuksesan. Benih apa yang kita perlu tabur? Ada istilah investasi leher ke atas. Kita harus tambah wawasan, pengetahuan, skill supaya kita mahir dalam berbisnis, dalam bekerja, dalam karir. Sehingga apa? Promosi demi promosi kita dapatkan di karir kita. Karena kita menabur benih service excellent mungkin. Kita unggul dalam bekerja, kita skillful. Sehingga apa? Orang rela bayar mahal kita. Orang mau perebutkan kita gaji tinggi. Atau bisnis kita bisa ekspansi luar biasa. Karena kita sudah menabur banyak benih di situ. Begitu pula juga buat anak-anak sekolah. Ya, ayo mau dapat beasiswa, mau dapat IP tinggi, mau berprestasi ranking juara, ada benihnya. Mungkin benih dengan bentuknya belajar. Ya, orang lain main, kita belajar. Orang lain mengabaikan guru dosen, kita kasih benih fokus perhatian. Sehingga apa? Kita bisa menyerap lebih banyak, kita bisa ngerti banyak hal dengan mudah. Dan akhirnya karena kerajinan kita, karena kesungguhan kita, benih-benih yang kita tabur, persiapan kita, belajarnya kita, sehingga kita bisa berprestasi dibanding yang lain, saudara. Jadi kita lihat ini bukan sebuah hal yang tiba-tiba, tapi Tuhan sudah kasih kita prinsip. Dengan kita menabur, kualitasnya yang baik, kita menuai hasil yang baik juga. Kadang-kadang kita suka iri mungkin. Wih, enak banget ya, bisnisnya maju, usahanya berhasil, wah karirnya tinggi, hebat dia, sukses ya, pelayanannya diberkati. Kita seringkali suka lihat hasil, tapi kita nggak lihat proses. Kita nggak lihat benih-benih apa yang dia tabur. Mungkin benih waktu, benih doa, benih duduk di hadirat Tuhan, benih air mata yang dia sudah tabur dan sekarang dia menuai dengan sorak-sorai. Alkitab katakan, orang yang mencucurkan air mata, menabur benih air mata, dia pulang dengan sorak-sorai melihat janji Tuhan dinyatakan, saudara. Jadi perhatikan benih kita yang kita tabur, saudara. Saudara, prinsip berikutnya, sebuah benih yang kecil berpotensi berkembang menjadi besar. Amin, saudara. Siapa senang sesuatu hal berkat besar dalam kehidupan kita? Saya senang, saudara juga senang. Mari kita lihat ayat firman Tuhan di Matius 13 ayat 31 sampai 32. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga ini seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil, nah dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Di sini kita lihat dari firman Tuhan yang kita baca, saudara, bahwa biji sesawi yang Yesus perumpamakan itu adalah biji yang kecil. Saya pernah dapat kesempatan melihat kecil, saudara. Kecil ya. Tapi kenapa ini menjadi gambaran bahwa Tuhan mau kasih gambaran bahwa benih yang kecil ini bisa berpotensi bertumbuh dan menjadi sebuah pohon yang besar. Dan bisa menaungi burung-burung
di udara, bersarang pada cabang-cabangnya. Saudara, artinya biji sesawi ini adalah sesuatu yang kecil. Benih punya kekuatan untuk menjadi besar. Pohon yang besar dan berbuah lebat semua berawal dari benih yang kecil. Artinya apa? Jangan pernah anggap enteng hal kecil apa yang ada di tanganmu. Hal kecil apa yang sedang kau jalani saat ini. Hal kecil apa yang mungkin kita anggap sedang kita miliki saat ini. Karena sesuatu yang kecil bisa jadi besar. Itu bisa jadi ada usahamu yang kecil. Yang mungkin kita bilang, saya mah cuma usaha kecil-kecilan. Usaha kecil-kecilan bersama Tuhan bisa menjadi usaha yang besar. Amin. Saya sudah lihat betapa banyaknya orang-orang yang mulai dari hal kecil sampai usahanya besar, ekspansi, franchise, buka cabang di mana-mana. Maka itu mulai bisa dari ide yang kecil yang Tuhan berikan. Dari modal yang kecil, dari usaha yang kecil, dari kontrakan, petakan yang kecil. Tiba-tiba mereka bisa berkembang luar biasa. Gedung gereja Gilgal saya ikuti. Mulai dari benih keuangan yang cuma mungkin sekian juta. Kalau nggak salah 1-2 juta saudara awalnya. Kami sewa tempat, pindah-pindah gedung saudara. Sampai akhirnya kita bisa membangun gedung yang besar ini. Bahkan kita punya visi bersama-sama lagi. Membangun Gilgal Center 2 dengan kapasitas yang lebih besar. Bagaimana kita melihat setiap minggunya banyak jemaat datang. Mereka nggak bisa terlayani dengan baik, duduk di... Ada yang di overflow, ada yang di foyer dan lain sebagainya. Kita lihat itu semua mulai dari hal kecil. Benih yang kecil saudara. Atau mungkin saudara cuma punya gaji yang kecil. Jangan mau hidup gaji kecil terus. Karena gaji yang kecil ketika Tuhan berkati bisa menjadi gaji yang besar. Karena saudara dipromosi. Amin. Mungkin kita cuma punya family cell yang kecil. Sama seperti saya dulu. Ya, mimpin sel dan saya juga sempat ada di dalam family cell yang cuma 2-3 orang. Lu lagi. Tiba-tiba bisa berkembang belasan orang. Berkembang puluhan orang. Bermultiplikasi. Ya, menghasilkan pemimpin-pemimpin baru. Saya gak pernah sangka. Ya, usaha memimpin sel yang cuma berapa orang. Akhirnya bisa bawa dampak pemimpin-pemimpin lainnya kami lahirkan. Mungkin kau punya toko online yang kecil. Ya, toko online yang kecil tapi bisa menjadi besar dengan multi produk. Banyak produk yang Anda bisa jualkan dan laris. Mungkin kau punya kemampuan yang kayaknya cuma kemampuan kecil, cuma bisa masak. Tapi di tangan Tuhan engkau bisa mungkin buka catering yang luar biasa. Mungkin kita cuma punya kapasitas yang kecil, tapi bersama Tuhan kita bisa memperbesar kapasitas kita. Atau mungkin ada berkata, aduh coach, aku cuma punya iman yang kecil. Iman yang kecil pun Tuhan hargai. Sehingga apa? Iman yang kecil berpotensi bertumbuh menjadi iman yang besar saudara. Katakan amin saudara. Ya, jadi kita bisa lihat ada potensi sesuatu yang kecil menjadi besar. Nah tapi begitu pula benih dosa. Seringkali dimulai dari dosa-dosa kecil. Bohong-bohong kecil, ngintip-ngintip kecil. Ya. Nyuri-nyuri kecil berpotensi jadi korupsi yang besar, skandal yang besar, ya, dosa yang mematikan. Hati-hati, ya, sesuatu yang kecil bisa jadi besar. Apakah kepada hal buruk atau pada hal yang baik? Tapi yang menarik begini, setiap kita punya benihnya Allah. Ada benih ilahi dalam diri saya dan saudara. Katakan amin. Kita ini masterpiece-nya Tuhan. Kita ini mahakaryanya Tuhan. Kita ini limited edition-nya Tuhan. Ada DNA Allah dalam diri saya dan saudara. Katakan amin. Kalau saudara mengikuti secara online, kita bisa beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Yes, karena diciptakan kita dengan benih kemuliaan, benih kebesaran, benih kreativitas, benih kekayaan, benih keberhasilan. Ada potensi itu dalam diri kita. Tapi benih itu perlu bertumbuh menjadi besar. Kita memiliki benih seorang pemenang. Kalau kita baca tokoh-tokoh di Alkitab, ada Musa, ada Abraham, ada Gideon, ada Daniel, ada Daud, ada Yusuf, ada Petrus dan banyak lainnya. Apa kesamaan saya dan saudara dengan mereka? Sama-sama kita punya benih iman. Sama-sama kita punya benih ilahi. Karena kita orang-orang percaya pada Tuhan. Katakan amin. Nah saudara, oleh karena itu kita tahu prinsip berikutnya kita perlu pahami. Sebuah benih yang ditabur dapat menghasilkan tuaian berlipat ganda. Saudara, 2 Korintus 9 ayat 10 berkata seperti ini. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan,
Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu. Nah, Tuhan menyediakan benih bagi saya dan saudara dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Saudara, kita perhatikan ya. Tuhan ini menyediakan benih bagi penabur. Dalam bahasa Inggrisnya keren ya. God supply and multiply your seeds. Artinya apa? Tuhan menyediakan, Tuhan supply, Tuhan provide, tapi Tuhan bisa multiply benih itu, benih-benih yang kita miliki. Artinya, apapun yang Anda tanam, baik secara fisik, secara materi, secara spiritual, secara emosional, secara mental, bisa bertumbuh dalam ukuran yang lebih besar dan berlipat ganda. Namun konsekuensinya bisa sangat baik, tapi bisa juga sangat buruk, tergantung benih apa yang Anda tabur. Contoh, kita sering tabur benih-benih perkataan negatif sama anak kita. Anak bodoh, anak sialan kamu, anak gak ada guna kamu. Sampai ada orang tua sampai kata-kata kasar, maki-maki, jelek-jelekin anak sendiri. Nah, kita tabur kan benih perkataan dan kita tahu kata-kata itu seperti doa. Doa itu kata-kata. Akhirnya jangan heran kalau kamu tuainya berlipat-lipat ganda. Anak berandalan yang kita dapat di kemudian hari. Saudara, atau mungkin kita sering menabur benih kebiasaan buruk. Ya, benih malas, mager, ya, negatif, ya. Sukanya santai, gak ada kemauan, maunya nonton aja, main game, dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Jangan heran. Kalau kita lihat di masa depan kita berlipat ganda, berbagai aspek hidup kita berantakan. Jadi sini kita bisa melihat saudara. Artinya satu benih, saya kasih contoh. Kita tentu setuju ya. Satu biji pepaya. Ya, kalau saudara pernah lihat pepaya dikupas, dipotong itu banyak sekali biji-biji hitam tuh di dalamnya tuh. Saudara, cukup satu benih pepaya yang bertumbuh itu bisa menghasilkan pohon pepaya. Dalam pohon pepaya ada buah-buah pepaya lainnya. Di antara satu buah ada lagi bisa puluhan bahkan ratusan benih-benih pepaya lainnya. Yang kalau ditabur lagi bisa menghasilkan pohon-pohon pepaya berikutnya lagi. Dan menghasilkan buah-buah pepaya berikutnya. Dan biji-biji dan benih yang berlipat ganda. Bayangin. Kekuatan satu benih menghasilkan satu pohon menghasilkan buah. Buah menghasilkan banyak biji. Biji itu ditabur lagi bisa menghasilkan satu hutan mungkin. Saudara, cukup dengan satu biji. Satu benih yang bertumbuh. Begitu pula dalam hidup. Kita bisa menuai lebih dari apa yang kita tabur. Katakan amin. Kita tabur benih keuangan, kita bisa tuai berkat-berkat berlipat ganda. Kita bisa tabur benih-benih kebaikan, benih-benih kerja keras. Kita bisa tuai hasil yang berlipat ganda, saudara. Tapi juga konsekuensi-konsekuensi buruk pun bisa terjadi ketika kita tabur benih-benih yang tidak baik. Prinsip berikutnya, saudara. Kita harus menunggu proses pertumbuhan sebelum menuai. Yakobus 5 ayat 7. Karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Petani sangat mengerti prinsip ini. Bahwa setelah mereka menanam, maka dia harus dengan sabar menunggu proses sampai terjadinya hasil siap dituai. Ada proses yang tidak kelihatan saudara seringkali saat benih mulai bertumbuh. Biasanya tidak terjadi dalam semalam, butuh waktu. Ada yang berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan sampai kelihatan sesuatu terjadi. Tentu saudara setuju ya, saya tidak bisa push up 100 kali dan tiba-tiba six pack hari ini, malam ini. Ya, tidak terjadi tiba-tiba. Atau karena saya makan kue tiaw 3 piring, tambah lagi all you can eat di hotel, buffet, ya. Terus tiba-tiba saya gendut gitu ya, obesitas. Nggak terjadi semalam. Ya naik mungkin 1-2 kilo, saudara. Tapi itu temporary. Tapi orang obesitas, atau mungkin orang sakit, atau mungkin orang tiba-tiba badannya bisa jadi langsing, six pack, itu butuh konsistensi. Ya, dia sering nge-gym, dia sering makan sehat, dia diet, berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Gak heran dia mendapatkan hasil. Tapi ada namanya apa? Proses. Sama juga dalam hidup kita saudara. Ada janji Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup saya dan saudara. Tapi seringkali butuh kesabaran. Melihat
janji-janjinya menjadi kenyataan dalam hidup kita. Amin. Seperti Yusuf, dia mendapatkan mimpi, vision, dapat dream. Tapi ada waktu, kurun waktu, belasan tahun sampai terjadi. Bagaimana dia memerintah di negeri Mesir, saudara. Abraham pernah dapat visi dari Tuhan. Ya, kita lihat juga hamba-hamba Tuhan yang lain mendapatkan arahan dari Tuhan. Tapi mereka melalui proses, sebuah kesabaran. Mungkin saudara berkata saat ini, aduh, doaku belum dijawab-jawab Tuhan. Saudara, doa pun seringkali, benih-benih doa, kita butuh kesabaran sampai melihat doa itu terjawab. Amin, saudara. Sama seperti seorang anak yang lahir dari rahim ibunya. Ya, sejak benih itu terjadi pembuahan, butuh 9 bulan. Seorang anak tidak lahir dalam 1 minggu, 1 bulan, 4 bulan. 7 bulan pun bisa lahir, masih disebut prematur. Tapi istilahnya ada proses bulanan dari sebuah benih pria itu sampai menjadi kenyataan, dari pembuahan sampai lahirnya seorang anak. Saudara, ketika kau melalui proses dalam hidup, jangan banyak protes. Karena progres terjadi ketika kita sabar melalui proses. Amin, saudara. Nah, beberapa prinsip lagi dan saya selesai. Benih yang ditabur bisa saja tidak menghasilkan. Pengkhotbah 11 ayat 4-6. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari. Dan jangan memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil. Atau kedua-duanya sama baik. Tidak selalu benih yang kita tabur pasti bertumbuh dan berbuah. Kenapa, saudara? Karena ketika seseorang menabur benih, ya, misalnya benih atau biji buah tertentu, ya, bibit-bibit tertentu, seringkali ada namanya bisa tanahnya nggak pas, ya, bukan di tanah yang subur, atau ada hama, ada mungkin belalang, atau mungkin ada cuaca yang tidak mendukung, saudara, ya, ada faktor-faktor perusak benih. Nah, saudara, kalau kita tahu prinsip ini, bagaimana kita menyikapinya? Karena kita nggak tahu benih yang mana yang berhasil, ya, kayak kita di bidang sales marketing, kita nggak tahu nih, kita akan nawarin ke orang yang mana yang akan beli. Nah, kalau kita paham seperti ini, yang kita perlu lakukan, teruslah menabur benih. Teruslah menabur benih lebih banyak lagi. Karena kita gak pernah tahu yang mana yang bertumbuh. Yang mana menghasilkan closing penjualan. Yang mana kerja keras ini membuahkan hasil usaha yang berkembang. Kita gak tahu strategi pelayanan mana ini yang bisa membawa dampak. Yang penting kita tidak pernah berhenti mencoba. Gagal kita coba lagi. Gagal kita coba lagi. Ya, dengan berbagai macam cara, bentuk, benih-benih yang lain kita terus taburkan. Dan kita bisa lihat hasilnya. Kita lihat orang-orang yang sukses. Seringkali bukan orang yang tidak pernah gagal. Tapi mereka tidak pernah mencoba untuk kembali menabur benih-benih yang baru. Benih yang berbeda. Benih-benih yang berkualitas. Karena mereka tahu. Dari antara semua itu. Ada yang akan bertumbuh dan berbuah. Amin, saudara. Tetaplah konsisten. Saudara, 2 hal terakhir. Kalau kita menabur sedikit, maka kita menuai sedikit. Kalau kita menabur banyak, maka kita menuai banyak. 2 Korintus 9 ayat 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Berarti ukuran tuaian sangat ditentukan jumlah dari taburan. Misalnya kita pengen banyak memenangkan jiwa. Semakin banyak orang yang kita injilin, semakin banyak kesempatan kita membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Semakin banyak benih-benih keuangan yang kita berani taburkan. Kita juga percaya firman Tuhan katakan, semakin banyak berkat berlimpah yang Tuhan bisa curahkan dalam hidup kita. Atau semakin banyak pembelajaran, edukasi, ilmu yang kita tambahkan benih-benih edukasi. Gak heran, banyak pengetahuan kita, banyak wawasan kita, banyak ilmu kita. Tapi orang yang cuma sedikit belajar, sedikit menambah ilmu, ya sedikit juga pengetahuannya. Orang yang rajin mengasah skillnya, kompetensinya, gak heran banyak, bisa ini, bisa itu. Dan akhirnya mempengaruhi karirnya, mempengaruhi bisnisnya, saudara. Jadi ukuran jumlah tuaian sangat dipengaruhi. Berapa banyak yang kita taburkan dalam hidup ini. Berapa banyak mau dapat lebih, amin. Perbanyak,
taburan pada istri, pada suami, pada anak, kasih sayang, doa, firman, benih-benih firman, benih-benih doa, kita terus taburkan. Dan yang terakhir saudara, tetaplah menabur di masa-masa sulit. Nah ini yang seringkali gak mudah. Wah lagi susah, lagi krisis. Kita belajar dari hambanya Ishak. Kita lihat di Kejadian 26 ayat 1. Ya. Dan nanti kita lompat ayat 12 dan 13. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi di zaman Abraham, dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Jadi backgroundnya ini mereka sedang ada di masa kelaparan. Kalau zaman sekarang mungkin istilahnya masa resesi, masa pandemi, masa susah, masa krisis, tahun-tahun gelap gitu ya. Nah, tapi dikatakan apa di situ? Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama, kian kaya sehingga ia menjadi sangat kaya. Artinya apa? Justru di tengah-tengah kekeringan, kelaparan, krisis, kesusahan, Ishak tahu prinsip ini. Dia tetap menabur di masa sulit. Dia tetap menabur dengan konsisten di masa susah. Gak heran sesuatu yang luar biasa terjadi. Alkitab katakan. Artinya apa saudara? Jemaat Gilgal, jangan menunggu sampai keadaan kita membaik atau sudah punya lebih baru mulai mau memberi, menabur. Lakukan dari sekarang. Ada orang berkata, nanti deh kalau bisnisku sudah lancar baru saya pelayanan. Akhirnya apa? Bisnis lancar pun gak pelayanan. Nanti deh kalau saya sudah menikah baru saya aktif di gereja. Menikah pun gak aktif. Nanti deh kalau uang saya udah lebih baru saya bantu-bantu untuk orang miskin. Salurkan buat yayasan. Baru saya beri perpuluhan. Baru saya menabur untuk pembangunan gedung gereja. Tapi ketika diberkati pun ada orang-orang yang mungkin tetap aja tidak menabur. Tapi saya lihat ada orang-orang di masa-masa sulit, di masa-masa susah. Mereka tetap menabur. Menabur apa? Mereka tetap aktif melayani Tuhan. Padahal mereka sendiri punya masalah, pergumulan. Ada yang masih doakan orang lain yang sakit, padahal dia sendiri sedang sakit. Ada orang kasih perhatian bagi yang lain, padahal dia sendiri butuh diperhatikan sebenarnya. Ada orang-orang dalam keterbatasan waktunya, dia cuma pegawai atau dia pebisnis yang sibuk, tapi dia kasih benih waktunya untuk melayani Tuhan, aktif di dalam banyak kegiatan baik sosial maupun pelayanan gereja. Saudara, ayo kalau kita ingin mendapatkan kemurahan, mulailah bermurah hati, mulai start menabur. Jangan tunggu punya uang 1 M dulu baru mau menabur. Keadaan baik dulu, sehat dulu baru mau memberi. Memberi tidak selalu uang. Tapi ada orang-orang cuma punya berapa ratus ribu, dia bisa memberi berapa puluh ribu. Ada orang dengan keterbatasan waktu, dia bisa kasih waktunya yang terbaik. Ada orang dengan mungkin cuma kemampuan seadanya, ide, kreativitasnya, dia bisa berikan untuk kemuliaan Tuhan, saudara. Saudara, disinilah kita belajar. Tetaplah menabur walaupun hidupmu sedang sulit, sedang sakit, doamu belum dijawab, tapi kita masih tetap bisa doakan orang lain. Kita bisa support orang lain. Kita bisa tetap mencari Tuhan, menyembah, memuliakan Tuhan. Saya berdoa biar saudara dan saya, kita masuk tahun yang baru. Kita evaluasi benih apa yang sudah kita tabur. Dan benih-benih apa yang kita mau tabur untuk masa depan yang lebih baik. Kita belajar ini di penutup tahun. Supaya saudara dipersiapkan untuk tahun baru. Kita siap untuk menabur lebih lagi di dalam Tuhan. Saudara diberkati, dalam nama Yesus kami berdoa. Biar prinsip-prinsip menabur dan menuai, kekuatan sebuah benih, kami mengerti, kami menghidupinya, dan kami melihat bagaimana prinsip ini mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Karena kami tahu bagaimana hidup sesuai prinsip ini. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang diberkati katakan, amin. Wow, terima kasih Coach Sar. Saya percaya hari ini kita sudah belajar suatu nilai yang luar biasa dan kita semua pasti diberkati Tuhan. Dan saya percaya ketika kita menabur benih-benih baik hari ini,
maka kita akan menuainya yang lebih baik lagi di kemudian hari. Terima kasih Coach Sar dan Bapak Saudara, saya juga mau ngajak kita menutup dengan doa karena hari ini adalah hari terakhir di tahun 2023 dan besok kita memasuki tahun 2024. Dan saya mau kita menerima berkat daripada Tuhan dan mengalami yang terbaik untuk kita jalani bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Di hari terakhir ini Tuhan kami belajar bagaimana kami mengerti prinsip benih. Dan kami mau menabur benih-benih baik di dalam kehidupan kami. Karena kami percaya setiap benih baik yang kami taburkan dalam kehidupan ini, kami akan menuainya luar biasa di kemudian hari. Dan kami percaya ada berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan di tahun 2023 ini. Besok di tahun 2024 kami percaya tangan Tuhan terus menyertai kami. Penyertaan juga ada bagi kami. Sehingga kami bisa menikmati perjalanan yang indah bersama dengan Tuhan di tahun yang baru dengan berkat daripada Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, ibadah sudah selesai. Terimalah berkat daripada Tuhan. Diberkatilah setiap keluarga menjadi keluarga yang harmonis. Anak-anak yang takut akan Tuhan. Diberkatilah yang single, sehingga kau berjumpa dengan orang yang tepat pada waktunya. Diberkatilah pekerjaan dan usahamu, diberkatilah kesehatanmu, biar damai sejahtera, sukacita, pertolongan, serta perlindungan Tuhan menyertai kita senantiasa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua yang menerima berkat Tuhan sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati dan selamat tahun baru. Bapakku yang ajaib,